Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan kepada teman-teman semua, semoga dalam keadaan sehat dan kembali semangat untuk menghadiri dan menyaksikan serta bisa mengilhami nantinya proses acara dari sesi kedua Bapak Dirjen kita. Salam hormat Pak Tutuka Aji. Ini saya manggil Bapak aja nggak masalah ya Pak ya? Ya, oke. Siap. Oke, mungkin ada pantun untuk kawan-kawan semua. Untuk pantun pembuka, minum kopi makan jeruk bali. Saya Iwa Mukti kembali lagi. Nah, saya kembali lagi nih untuk mengisi acara rokan ini dan nanti. Indonesia ragam bahasa, pemuda selalu bercita-cita. Dirjen Migas sudah ada. Mari kembali ke acara. Nah, pantun sudah saya bacakan. Mungkin kita langsung aja nih, Pak. Mungkin waktu Bapak hanya beberapa gitu ya Pak. Nah, ini kami sampaikan bahwa Pak mohon wejangannya, mohon bantuannya kepada kami untuk mencerdaskan kami Pak. Kami ada kesalahpahaman terkait proses transisi rokan. Kemudian kita lanjut kepada kata sambutan dari Sekjen Dewan Energi Mahasiswa Indonesia. Kepada Sekjen Dewan Energi Mahasiswa Indonesia kami persilakan. Iya, aku lupa ke Sekjen. Masih sesi 1. Halo, Assalamualaikum Bapak Dirjen. Selamat datang Pak. Lebih tepatnya nggak sambutan tapi salam hangat dari kami. Dewan Energi Mahasiswa seluruh Indonesia. Ini Pak di dalam grup dari Aceh sampai Papua, delegasi terbaiknya hadir di forum ini. Semoga hari ini pengawalan isu blok rokan, pemuda bisa berperan sebagaimana mestinya. Yang tadi saya sampaikan juga di sesi SKK Migas, pemuda harus hadir menggandrungi bonus demografi. Dan hari ini terkait sektoral energi di blok rokan mengenai tema blok rokan di masa lalu, kini dan nanti harus menyampaikan narasi by data. Jikalau nanti narasi yang kita hadirkan berdasarkan spekulasi, kita khawatir akan memunculkan fitnah ke depan. Semoga harapan kami Rokan bisa di terlaksananya alih kelola ini berjalan lancar dan bisa kemakmuran masyarakat. Salam hormat Bapak Dirjen Kementerian SDM Republik Indonesia. Semoga Bapak sehat selalu. Mari Iwa tidak sabar lagi untuk membahas tentang blok rokan bersama Bapak Dirjen. Terima kasih Iwa Mukti. Siap. Terima kasih Sekjen Dewan Energi Mahasiswa Indonesia. Baik Pak, mungkin langsung saja bisa. Ini mungkin kawan-kawan belum nggak mungkin nggak ada yang kenal ya Bapak Dirjen kita. Mungkin bisa sapa hangat Pak kepada kawan-kawan yang ada di grup. Pak, izin suaranya Pak. Ya, baik. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat kepada kita semua. Jadi terima kasih atas undangannya. Jadi ini posisinya di mana nih Iwa dan kawan-kawan? Di Pekanbaru Pak. Ada ini kawan dari Aceh sampai Papua masing-masing delegasinya Pak. Oke, iya. Ya, siap. Ya, saya pernah dulu tahun 2000-an itu, tahun 2000-an bolak-balik dari Bandung, saya dosen teknik perminyakan ITB ya. Balik dari Bandung ke blok itu di Minas, kemudian juga di Duri gitu ya. Dan saya juga sempat ikut awal-awal itu ikut membangun lah, ikut berkontribusi ya dalam pendirian teknik perminyakan Universitas Islam Riau ya. Ya tahun-tahun itu. Tahun 89 malah itu saya kira. Kemudian balik lagi saya setelah tahun 2000-an selesai dari sekolah balik lagi ke sana lagi. Oke, saya cukup concern mendalami blok rokan dari sejarahnya ya. Jadi memang
Sudah dapat belum ini? Saya punya 2 slide yang saya sampaikan dari, sudah punya enggak 2 slide yang saya sampaikan ke panitia? Mungkin bisa di-share kalau ada. Ya, supaya bisa lebih jelas lah apa yang saya sampaikan. Sudah punya belum? Siap, izin Pak. Belum punya Pak. Belum punya. Belum di-share. Nah, saya sambil bicara ya. Boleh Pak, siap. Jadi eksplorasi itu sudah dilakukan sejak tahun 24. Belum terima. Panitianya siapa namanya? Don. Siapa panitianya? Namanya. Jadi Pak Robi katanya, Robi panitianya. Ada nggak Robi? Siap. Udah Pak, udah diarahkan ke ini, ke tadi dari kata Pak Doni, diarahkan Dirjen Migasnya jadi co-host itu udah Pak. Ya, tapi di sini belum ada filenya. Filenya kita kirimkan ke Anda supaya Anda langsung ini aja. Boleh Oke. Pak, boleh Pak. Boleh, Pak. Udah dapat belum? Novel mungkin ada. Pak Doni belum dapat Pak. Ada. Jadi kalau ada langsung di screen, share screen ada dari sana. Ya. Siapa? Siap Pak. Bang Noval di Migas. Oke. Siap, Pak, akan saya sampaikan, Pak. Share screen ya, oke, share screen. Oke, jadi tahun 1924 ya, pertama kali ada eksplorasi ini. Tidak dibayangkan 1924 ekspedisinya pertama, tapi memang berganti-ganti itu. Ada yang dari Jepang, ada yang dari Eropa ya, bukan Amerika ya, ada negara apa, ada yang dari Amerika. Sudah katanya, coba di share screen bisa nggak? Siap, Pak. Siap, Pak. Saya serius, Pak. Ya. Nah, tahun 44 baru ditemukan. Itu Minas ya. Sebetulnya loggingnya itu, ahli lognya itu dari Jepang. Jadi sisa dari orang sebelumnya yang menemukan itu kemudian dilanjutkan oleh waktu itu Chevron ya. Kan ada Chevron. Chevron itu di bawah perusahaan yang mengerjakan di sana namanya Caltex pada waktu itu ya. Jadi Caltex itu California Chevron ada di California, Texaco ada di ya itu tadi. Ya ini aja dulu. Jadi Texas adalah tempat perusahaan Texaco. Jadi itu ya secara panjang ya. Ini one of the oldest juga loh. Coba kalau Anda lihat 1924 sampai sekarang berarti kan hampir 100 tahun kan ya. Ya, jadi udah, tapi ada eksplorasinya bayangin berapa tahun, 20 tahun itu eksplorasinya. Jadi harus apa ya, diligent, harus rajin dan harus tahan, harus endurance, kayak maraton itu perusahaan itu. Bergantian itu nggak dapat pada keluar dan sebagainya, tapi Chevron cukup tangguh gitu ya, terus berada di sana kita menemukan, dan itu kalau Anda tahu Minas adalah sampai saat ini adalah penemuan terbesar dalam sejarah di Indonesia. Ya enggak? Minas itu original oil base-nya kan 9 miliar barrel. Sekarang diproduksi sudah 4,5 miliar barrel, separuhnya. Adakah penemuan lagi yang lebih besar daripada Minas? Tidak ada loh. Kalau Anda cek di Indonesia tidak ada. Yang lain ukurannya kan jauh di bawah itu. Oke ya, jadi usaha yang luar biasa panjang menghasilkan juga hasil yang besar. Nah kemudian pernah tahun 73 puncaknya Minas Blok Rokan lah itu, kemudian Rokan menghasilkan 1 juta barrel per day tahun 73. Ya, kemudian ada beberapa landmark juga setelah itu. Nah, Duri juga itu tahun 85 mulai berhasil dengan baik. Injeksi CO2, injeksi steamnya itu luar biasa. Dan Duri adalah one of the most successful ya, paling sukses injeksi uap di seluruh dunia. Duri itu luar biasa. Jadi intinya adalah mereka berhasil melaksanakan yang disebut dengan manajemen panas, heat management. Berhasil melakukan itu tahun 85, sehingga dia menjadi injeksi uap tersukses di dunia. Jadi banyak hal yang luar biasa di Rokan ini, kelas-kelas dunia. Nah, sampai saat ini itu bagaimana kondisinya? Kondisinya adalah sudah sangat major. Minas jumlah minyak ya, atau presentasi minyak dibanding total cairan itu hanya 0,5%.
99,5% adalah air, 0,5%. Ya, walaupun kita tahu produksinya puluhan ribu ya dari Minas itu, tetapi itu hanya 0,5% dari produksi cairannya. Bayangkan kan, ada mengalir yang sangat besar, itu jutaan, itu mungkin pas setengah juta atau berapa, lewat air, 0,5%-nya adalah minyak. Ya, jadi sangat sulit. Dan kita tahu, kalau Anda sedikit banyak tahu tentang geologi, di bawah sana Minas itu permeabilitasnya sangat tinggi, jarang seperti di Minas. Satuannya darcy, 4 darcy itu 4.000 milidarcy, itu sangat besar. Jadi apa artinya? Di bawah Minas itu seperti highway. Kalau di bawah Duri itu udah spongy, sudah kayak spons. Karena apa? Diinjeksi uap, batuannya menjadi growong kurang lebih gitu ya, growong, sehingga kompresibilitasnya jadi besar. Kompresibilitas di Duri itu sangat besar, kayak mendekati gas karena hampir growong gitu. Karena apa? Sudah didorong oleh uap. Dan produksinya sudah sangat besar dibanding kumulatif produksinya sangat besar dibanding cadangan di awalnya. Jadi keduanya Minas maupun Duri adalah world class complexity oil fields. Jadi sudah sangat luar biasa. Itu Minas sama Duri. Masih adakah di sana? Ya banyak sekali masih yang belum dieksplorasi ya, belum dieksploitasi. Ya, dieksplorasi juga ada, eksploitasi dengan ini juga masih banyak. Jadi ada Bekasap yang masih belum maksimal, ada Batang, ada Rantau Bais dan sebagainya. Tentunya memerlukan teknologi ya, teknologinya lain juga mengadop teknologi yang pernah dilakukan di sana. Nah di sini ada 12.000 sumur dari 80 lapangan produksi. 12.000 sumur kan, sumur Indonesia paling berapa? Mungkin 20.000. 12.000-nya ada di sini. Jadi ini kelasnya kelas luar biasa. Ada lapangan besar itu, kemudian ada 2 jenis minyak yang diakui di dunia, yaitu minyak Sumatran ya, sama minyak Duri. Sumatera itu Minas apa namanya? Ya, minyak Minas itu minyak yang bagus. Minyak bagus artinya API-nya cukup tinggi kan, 36-an, sehingga ringan. Jadi harganya mahal. Nah, produksi itu tadi 170.000 totalnya itu. Nanti kita lihat petanya sebelah kanan itu ya, sebelah kanan itu adalah ada Duri, kemudian Minas di bawahnya, Duri sama Minas. Anda bisa bayangkan kan jaraknya sebetulnya ya mungkin masih di provinsi itu ya tidak terlalu jauh, tapi beda sekali. Duri minyaknya minyak berat. Di atas mungkin berupa seperti mentega. Ya, jadi EPI-nya 11-12. Minas EPI-nya bagus. Berbeda jarak segitu aja bisa sangat berbeda. Duri sangat shallow, sangat dangkal minyaknya itu. Di lapisan atau di reservoir rindu ya, rindu dan yang lain. Nah, sehingga cara produksinya juga beda sekali antara Duri sama Minas. Minas kalau dijadikan uap nggak jalan, nggak bisa. Artinya akan robos karena minyaknya ringan. Duri, minyaknya kental, diinjeksi uap akan menjadi cair dan naik ke atas. Duri tidak diinjeksi uap tidak bisa diproduksikan. Sebaliknya Minas jangan diinjeksikan uap. Ya. Nah, ini semua kan beralih ya, akan alih kelolanya 8 Agustus ya 2021 ke Pertamina. Ya, ke Pertamina. Jadi coba dibayangkan bahwa ini world class oil fields complexity, jadi kompleksitasnya sudah luar biasa, berat, diserahkan kepada Pertamina. Ya, saya benar. Jadi tantangannya memang tantangan luar biasa yang sangat berat. Oke, prosesnya kalau saya pahami prosesnya berjalan ya cukup smooth ya, cukup smooth. Artinya data-data ya diberikan satu persatu, diberikan dan sebagainya. Programnya pemboran masih berjalan gitu ya. Diharapkan sampai tahap penyerahan itu pihak CPE benar-benar melaksanakan apa yang sudah dijanjikan gitu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pertamina. Termasuk juga urusan-urusan tentang gimana dengan lingkungan gitu ya. Nah, lingkungan juga sudah dikerjakan kalau saya melihat. Nah, ini harus perlu dimonitor juga sampai selesai nanti oleh pengelola berjalan dengan baik. Begitu juga dengan data. Datanya juga sudah ditransfer tadi ya. Dan juga seluruhnya kan ini orangnya maupun datanya, orangnya maupun asetnya itu kan
diberikan ke Pertamina. Nah, di Minas itu ada center ya, center untuk kontrol seperti control room itu juga langsung dikelola oleh Pertamina nanti. Dari situ berkumpulnya para engineers yang memonitor lapangan-lapangan yang ada di Blok Rokan ini secara online ya, secara online. Jadi dimonitor langsung. Selain produksi juga saya lihat sendiri juga safety ya. Ada kamera-kamera banyak ditempatkan di sana, bisa langsung melihat. Dan dengan AI juga, dengan AI artificial intelligence merekognisi mobil misalkan itu bisa rekognisi ini mobilnya sedang ngapain di situ gitu ya. Di dekat pipa misalkan itu. Ada masalah keamanan. Jadi itu akan diserahkan semua saat ini sedang diolah ke Pertamina. Ya, itu saya kira center yang ada di Minas. Jadi, tapi memang kita tahu bahwa tidak seramai dulu ya Minas sama Duri itu. Waktu produksi masih tinggi, masih banyak perumahan-perumahan yang dihuni. Sekarang saya kira di Minas itu banyak yang kosong itu. Ya, itu tentang alih kelola ke depan. Oke, next. Yang kedua adalah mengenai next, silakan. Local Business Development LBD. Ini siapa yang ngobrol? Lanjut. Slide kedua. Di next saja. Nah, oke. Local Business Development LBD. Jadi ada yang disebut dengan Community Development Program, Health Program, Training Education Program, Environment Recovery Program. Jadi di Community Development Program itu ada program-program untuk masyarakat lokal ya. Di sana bisa kalau mau memberikan KL ya kompetensi dan interaksi bisnis. Jadi langsung membangun jembatan misalkan itu. Bisa ke arah yang lebih tinggi dan memberikan KL itu mungkin lebih bagus. Jadi menumbuhkan untuk perubahan budaya masyarakat ya menjadi entrepreneur. Nah, juga di situ kalau bisa support sebagai penyedia jasa atau barang gitu ya, non teknis gitu ya, itu juga bisa di sana. Kalau yang teknis mesti ada aturan tersendiri ya, walaupun itu bisa juga subnya dari teknis ya. Tapi yang lebih mudah mungkin untuk non teknis juga lebih mudah. Barang jasa non teknis kan banyak sekali. Jadi industri migas ini non teknisnya juga banyak sekali. Anda tahu perusahaan pensuplai cateringnya di catering dan transportasi di blok ini, di CBA ini lebih besar pegawainya daripada pegawai di CBA sendiri karena perlu banyak yang dikerjakan. Kemudian juga pengembangan ekonomi lokal, kemudian sarana-prasarana ya tentunya sekarang ini mungkin sudah cukup banyak, tapi mungkin masih diperlukan hal yang lebih renik lagi, ya, lebih detail lagi dalam menunjang operasional ya lebih lancar. Jadi itu yang bisa saya sampaikan sementara supaya kita bisa lebih banyak diskusi. Saya buka untuk tanya jawab, dipersilakan. Boleh Pak, sedikit nih Pak pertanyaan dari saya pribadi. Kita tahu bahwa besarnya Blok Rokan ini 6.224 km persegi Pak, sangat luar biasa besarnya dibandingkan blok-blok yang lain seperti Blok Mahakam dengan 592 km persegi, di mana Chevron sendiri atau Blok Rokan sendiri atau onshore letak wilayahnya Pak, berbeda dengan yang Mahakam yaitu offshore tepi pantai. Sementara Rokan sendiri kan tepi ladang sawit nih. Di ladang-ladang sawit aja ada pengeboran seperti itu. Nah, untuk Duri Crude dan Minas Crude kan mempunyai perbedaan signifikan di mana Duri Crude heavy crude, sedangkan Minas lebih light, lebih ringan. Nah, Pak, pertanyaan dari saya pribadi, ini saya sangat tertarik nih Pak. Kalau Chevron ini kan atau Blok Rokan sendiri kan kebanggaan masyarakat Riau khususnya. Dari perspektif pemerintah terhadap transisi ini seperti apa Pak? Gitu. Ya kita kan sudah diserahkan ke Pertamina sudah pasti ya. Jadi kita support Pertamina dalam menjaga produksinya supaya tidak turun. Ya. Jadi berbagai hal yang kita lakukan bisa dari saran-saran cara manajemen reservoir dan juga dari regulasi yang dibutuhkan ya di sini ya.
Jadi itu tujuan utama kita ya jangan sampai drop produksinya. Kalau begitu diambil oleh Pertamina drop gitu ya, drop sekali itu akan menjadi hal yang tidak baik. Ya, utamanya adalah menjaga itu. Dan kemudian juga hal yang dilakukan juga memenuhi kaidah best practices engineering ya di standar internasional ya, karena itu yang paling penting. Jadi kalau mungkin saya sukan kan ini sudah ada IOR, IOR-nya adalah STEAM ya, yaitu harus dilakukan dengan baik. Itu tidak mudah karena STEAM pada intinya adalah memerlukan membuat uap ya, membuat uap dengan listrik yang harus terpasok ya, sudah ada gitu. Jadi kalau jangan sampai listrik itu tidak reliability-nya ya, reliabilitasnya tidak bisa diandalkan untuk operasi ini. Ya, jadi itu yang penting. Jadi manusianya harus bisa melaksanakannya dengan baik, didukung dengan manajemen yang memang established, memang mumpuni, manajemennya juga bagus gitu ya, profesional gitu. Jadi karena fasilitasnya sudah ada semua di sana, tantangannya memang tantangan besar. Jadi harapannya waktu alih kelola dari saat sekarang sampai ke depan itu produksinya tidak drop dan selama kelamaan akan bisa naik. Memang kita menyadari alih kelola itu biasanya produksi drop, tapi ya jangan sampai terlalu besar gitu. Jadi itu yang mau kita jaga. Saya kira itu yang ini. Ada yang lain? Mungkin bagi kawan-kawan yang ingin bertanya, silakan dihidupkan mikrofonnya atau lambaikan tangan di chat. Ini drop dulu aja ini ya, gambarnya kalau udah nggak ada diperlukan, slide-nya diturunkan itu, di stop ya. Atau saya bisa. Oke, ya. Oke, silakan saya mau bertanya lagi. Siap sedikit menjelaskan nih Pak, Demundri sendiri atau Dewan Energi Mahasiswa sendiri Pak, di mana kami Dewan Energi Mahasiswa ini berperan aktif dalam menjaga kedaulatan, ketahanan, serta kemandirian energi Pak. Ini untuk pencapaian kemandirian, ketahanan, kedaulatan energi kami terus konsen di sini Pak, di mana energi baru terbarukan sebagai rancangan undang-undang energi nasional melalui RUEN kita juga konsen. Nah, kami juga di sini mengambil peran bahwa kami ingin membuat buku blok rokan sendiri, Pak, di mana literasi yang ada di blok rokan ini sangat kurang, di mana kami ingin nih berpartisipasi sebagai mahasiswa melakukan kajian akademis, membuat sebuah naskah yang bisa nanti menjadi acuan bagi kawan-kawan mahasiswa terkait data. Mungkin kami minta support nih dari Bapak sebagai Dirjen Migas dari Kementerian SDM, pemaparan data yang tadi boleh kami minta. Kemudian kalau kami minta diskusi atau apa Pak, boleh Pak? Gimana Pak? Gitu. Ya, yang pertama kalau data itu kan kalau perusahaan minyak itu semuanya konfidensial karena data itu kan nggak bisa dibagikan begitu saja ya. Data itu memang cadangan dan sebagainya. Aturan di undang-undang juga demikian. Jadi data itu tidak bisa dibuka begitu saja kecuali untuk keperluan perusahaan yang akan menjadi member dan sebagainya. Saat ini seperti itu. Ketentuan data saat ini sampai keperluan tertentu. Nah, kalau Anda mau melakukan kajian, sebetulnya sudah banyak paper yang dari sini, banyak sekali lapangan ini. Jadi paper yang ada dulu itu publish itu oke. Jadi itu bisa dimulai dari sana dulu, dari publish paper itu. Hanya saran saya, kan luas sekali ini, industri migas luas sekali. Apa yang menjadi fokus Anda? Ya, jadi fokus Anda apa? Subsurface, model geologi dan sebagainya itu butuh software yang mahal ya. Software petrol atau apa itu kan sewanya. Petrol lengkap itu sewanya kan 30.000 lah, 30.000 USD per bulan. Kalau Anda menggunakannya dari mana kan Mas. Jadi harus dilihat dari sisi yang kira-kira implementable ya, kajiannya dari sisi apa gitu. Mau dari sisi regulasi misalnya ya itu lebih nggak ada biayanya. Dari segi yang lingkungan mungkin lebih mudah juga. Tapi begitu subsurface itu ribet itu karena perlu kompetensi, perlu software, perlu istilahnya masuknya
gimana, karena harus kerahasiaan datanya di sana. Jadi coba dilihat dari sisi yang ini, sisi keekonomian itu yang paling mudah mungkin dari data yang ada. Keekonomian itu kan tidak memerlukan data yang dirahasiakan sebenarnya, bisa dilakukan sendiri. Jadi kajian keekonomian, kajian lingkungan itu bisa dilakukan sendiri. Bagaimana cara membuat ini lebih ekonomis gitu ya, misalkan. Jadi apa yang harus diturunkan itu sensitif analisis bisa. Nah, kalau menurut saya, saran saya seperti itu dan lebih bisa dilakukan segera. Nah, kalau nanti sudah dialami kuliah Pertamina, ya itu paling masuknya dari kerja praktek, kuliah kerja, yang mengenal dulu lah kuliah kerja yang baru masuk, kemudian kerja praktek, kemudian tugas akhir di sana. Nah, tugas akhir itu kan jalan masuk yang bagus lah. Kan win-win kan itu. Anda melakukan tugas akhir, melakukan ini apa? Penelitian sederhana itu S1, S2 mungkin lebih jauh lagi. Jadi jalan seperti itu yang bisa dilakukan di akademi institusi, ya. Penelitian bersama dosen bisa itu. Nanti mulai dari situ mulai data bisa. Kalau penelitian data bisa dibuka. Tapi ya itu tadi tetap harus ada confidentiality. Jadi tidak mungkin terbuka sekali. Nah, jadi itu yang bisa saya sarankan. Jadi Anda punya step ya, step yang baik, step yang tepat lah bagaimana masuknya, sambil jalan nanti sudah terjadi Anda bisa manfaatkan itu untuk hal-hal yang lebih luas. Jadi saran saya sih nggak harus subsurface saja sih, mungkin bisa lingkungan, bisa karena ada masalah tanah terkontaminasi minyak TTM itu gimana dilihat. Ya, ada yang jadi dari jurusan apa kan bisa melihat itu. Masalah sosial juga bisa, misalnya apa yang bisa terjadi. Masalah-masalah keekonomian ada, jadi cara pandang yang luas lah untuk menanggapi rekan itu. Saya kira itu. Ya. Baik Pak, mungkin ini ada dari dosen kami nih Pak, dari ya, Kepala Jurusan Teknik Kimia Universitas Riau, Bapak ya, Idral. Ya. Mungkin mau bertanya langsung atau saya bacakan aja Pak, atau gimana Pak? Ya, tanya langsung aja nggak apa? Nah, boleh aja Pak, langsung aja Pak. Ya, baik, terima kasih Pak Iwa Mukti, moderator di seminar kali ini. Maaf saya terlambat datang, tapi sudah di akhir diskusi. Mohon maaf Pak Dirjen. Silakan Pak. Ini kami mungkin sebagai akademisi di UNRI khususnya teknik kimia, ya. Ada beberapa hal yang kami mungkin mohon pandangan dari Pak Dirjen. Ya. Seperti yang Pak Dirjen sampaikan tadi, ada subsurface, ada surface production facilities, dan ada refinery di ujungnya mungkin ya. Tapi kalau ini mungkin kita bicara di subsurface dan production facility. Nah, di production facility itu kan kita biasanya perminyakan ini poin pentingnya adalah di pompa dan pipa biasanya kan. Pompanya bagaimana memanfaatkan pompa maksimal, kemudian pipanya. Pipanya ini kebanyakan karena chevron ini sudah lama, udah bekarat mungkin, atau heating loss-nya tinggi, sehingga kadang-kadang minyak-minyak yang berasal dari sumur-sumur yang agak berat itu terbentuk konjel ya biasanya Pak. Di jam 3, jam 4 itu udah dia konjel karena dia tidak bisa maintain temperatur yang keluar dari subsurface tadi sampai ke gathering station. Nah kalau dia konjel biasanya kan tersumbat naik jalan dia. Nah mungkin nggak kalau umpamanya ada teknologi baru yang tidak menggunakan pipa dari steel tapi dari polimer termoplastik seperti itu, yang kekuatannya bisa diuji coba dan sudah terbukti, dan konsepnya tidak capital expenditure lagi tapi cuma operasional. Artinya kita tidak perlu investasi, cukup dengan rental dengan perusahaan penyedia, maka minyak bisa dialirkan dengan baik dan temperaturnya bisa di-maintain sampai ke gathering station. Coba. Mungkin satu itu. Yang kedua, kami juga selama ini kalau untuk EOR tadi yang banyak dipakai memang steam injection. Steam injection ini biasanya kan menggunakan boiler, Pak. Boiler harus ada air dulu, air di treatment dulu supaya dia boiler tahan lama. Nah sekarang ada teknologi terbaru, tapi memang belum ada di Indonesia tampaknya, menggunakan hidrogen peroxide, Pak. Dan itu bisa memproduce steam yang tinggi, ya, berapa kebutuhannya tergantung engineer lapangan, dan tidak perlu water treatment, artinya tidak perlu mobilisasi dan demobilisasi yang besar untuk mengangkut atau mengalirkan steam ini, Pak. Nah, half and puff menggunakan hidrogen peroxide. Konsepnya adalah hidrogen peroxide direaksikan dengan senyawa tertentu
kemudian terjadi reaksi dan menghasilkan panas dan tekanan yang tinggi, dan kemudian bisa dialirkan ke sumur sehingga bisa dipakai untuk EOR tadi. Dan itu cost-nya influenza prole itu bisa 50% dari konvensional treatment EOR atau menggunakan half and puff saat ini. Mungkin teknologi ini mungkin boleh dikembangkan sehingga bisa cutting cost dari biaya produksi minyak, Pak. Nah, terakhir mungkin ketiga, Pak, pertanyaan ketiga mengenai COCS tadi atau tanah terkontaminasi minyak tadi. Kita pernah melakukan kerjasama dengan perusahaan asing untuk mengolah minyak, tanah terkontaminasi minyak ini, Pak. Yang selama ini konsepnya kita kan tanahnya dibawa ke Cilensi atau dibawa ke pabrik semen dan dibakar di sana. Nah, teknologi yang ada sekarang itu tidak perlu dibawa lagi. Di in situ bisa diproses, minyak, tanah dan air bisa kita urai, tanah kita kembalikan, minyaknya bisa dikembalikan lagi ke Chevron atau ke Pertamina nanti, dan airnya bisa dibuang ke sumur dengan sesuai kondisi baku mutu yang disyaratkan. Nah, tapi tampaknya teknologi ini belum dipakai di Chevron. Karena pertimbangan apa saya nggak ngerti, tapi mestinya itu lebih ekonomis dibanding yang ada sekarang, Pak. Mungkin ini bisa dipakai di perusahaan kalau memungkinkan, Pak. Mungkin itu, Pak. Yang terakhir tadi apa teknologinya, Pak? Yang TTM itu pakai apa, Pak? Memakai apa, Pak? Konsepnya namanya bio remediation machine. Jadi di tanah ini dikompres, ditekan, kemudian tekan ini nanti minyak dan airnya keluar, tanahnya jadi kering, tanah kering ini yang dikeluarkan minyak dan airnya dipisahkan lagi di separator, minyaknya bisa dikembalikan dan airnya bisa dibuang, Pak. Oke. Ya, itu sudah ada teknologinya, dan kemarin itu memang itu 100% dari luar negeri, tapi sekarang udah dicoba buat dengan TKDN hampir 90% dari dalam negeri, Pak. Nah, mungkin teknologi ini bisa dikembangkan kalau memungkinkan atau dipakai, Pak, itu, Pak. Ya. Ya, terima kasih. Saya kira ini masukannya sangat bagus, Pak. 3 poin juga saya kira saya pada prinsipnya membuka diri untuk hal teknologi demonstration sebetulnya. Kalau di tempat lain kan sudah dilakukan. Jadi kita tahapan satu lagi bahwa bisa nggak dipakai di tempat sini. Jadi ketiganya saya membuka diri yang seperti ini untuk bisa dilakukan kajian dulu dengan reservoir, dengan fluid reservoir yang di sana ya. Kan itu kan berbeda. Jadi tadi misalkan yang pertama ini ya untuk kalau mengental gitu ya, konjil gitu ya. Memang ada berbagai cara, Pak. Yang sekarang kan temperatur naikin ya. Tapi sebetulnya ada juga chemical, Pak. Kalau Bapak mungkin lihat chemical itu, surfaktan sebenarnya juga bisa mengurangi itu. Surfaktan bisa membuat tidak viskositasnya jadi turun, jadi bisa jalan. Tapi mungkin ada pemisahan dan sebagainya. Jadi harus temperatur panas. Ya, teknologi seperti itu ya bisa juga kita tuduh ya. Yang penting kan itu nanti ujungnya ya lebih ekonomis, lebih mudah dihandle-nya gitu ya. Ya memang kalau tadi pipanya itu menggunakan pipa khusus ya gitu ya bagus juga itu untuk satu hal yang bisa hanya saja kalau sewa, Pak, itu untuk jangka panjang bisa nggak ekonomis. Kalau sewa tuh mungkin untuk trials ya, mungkin berapa lama terbukti bagus ya harus beli untuk jangka panjang itu. Karena ini masih kan ada lapangan untuk Baes, Batang itu, Pak, masih belum di ini kan. Walaupun itu seperti duri artinya heavy oil atau Baes sama Batang itu mungkin kalau nanti sudah mulai dieksploitasi ya, diproduksikan, saya kira memerlukan itu. Pada prinsipnya saya membuka diri, Pak, dan hal seperti ini bagus. Kita perlu proof free trials gitu beberapa kali gitu. Karena di industri migas ini nggak bisa lab saja, coba di lapangan sekali, nggak bisa, Pak. Ya, setahu saya itu mengerjakan itu bisa puluhan tahun baru diakui gitu. Bang, jadi gini, Pak, kan konsepnya sekarang di industri perminyakan itu ada no cure no pay, Pak. Kan? Ya, kalau nggak terbukti nggak dibayar, tapi kalau dia bayar gitu kan. Jadi mereka kan bersedia itu, Pak. Jadi dicoba alatnya tanpa dibayar oleh Chevron atau Pertamina, nanti setelah terbukti tentu dibungkus dengan kontrak, Pak, kan. Setelah terbukti nanti ya silakan dibayar gitu kan. No cure no pay itu, Pak. Iya, betul. Itu dalam bentuk bisnisnya. Dan tapi dalam bentuk ininya ya, Pak. Dari sisi kita kan perlu penelitiannya juga, Pak, transfer teknologi. Kalau ini misalnya dari luar negeri sih oke aja di awal, tapi lama-lama kita harus take over ya, Pak ya. Supaya kita bisa akan sendiri.
juga tadi hidrogen peroxide nanti seperti yang disampaikan tadi untuk produksi sistem juga bagus juga. Jadi mungkin skala kecil dulu kita lihat, lama bisa menggantikan ekonomi jalan enggak baru kita. Jadi perlu, saya kira jadi long term nanti Pak kalau yang boiler ini. Kalau yang TTM ini kalau sudah ada teknologinya ya tinggal dicoba. Yang penting kita seperti ini kita ini 3D sudah tinggi ya. Kita bisa melaksanakannya sendiri gitu ya nantinya. Jadi bisa menggerakkan bisa untuk tes mahasiswa atau tugas akhir mahasiswa gitu ya. Dan selain penelitian dosen, dibagi banyak lah ke mahasiswa gitu ya Pak ya. Nanti dosen punya roadmap ya, rute penelitian dari masing-masing ini. Jadi sehingga benar-benar apa ya, ngakar nanti Pak dan itu kalau roadmapnya ada biasanya terus puluhan tahun juga bisa jalan. Dan itu kita kaitkan dengan pengabdian masyarakatnya dosen gitu ya Pak ya, masalahnya sehingga ya nggak kemana-mana dosen itu di situ aja sudah bisa mencukupi lah kurang lebih. Ya hal seperti pengaturan untuk kota dan sebagainya yang mengikut sertakan institusi dan sebagainya kita bisa bantu. Saya sendiri sering melakukan itu, jadi nanti yang seperti itu kita inilah Pak, karena dengan Pertamina bisa kita sarankan. Karena perlu sekali ya seperti itu misalnya menghidupkan ya universitas tempat, nanti universitas bisa kerjasama dengan universitas yang sekitar di sana, gitu sampai se Sumatera bisa kerjasama semua juga bisa. Kalau polisinya besar kan ya juga itu nanti. Jadi step-stepnya itu perlu disusun Pak roadmapnya itu. Jadi mengembangkan ini Pak, mengembangkan tidak hanya produk ya, lab dan sebagainya, tapi juga apa istilahnya manusianya juga ya, sehingga nanti ada mahasiswa kan source yang paling tidak berhenti dan murah itu Mas di perguruan tinggi Pak. Lembaga penelitian itu berat kurang source, crowd-nya berat. Kalau salah ada satu lembaga penelitian yang ternyata menggerakkan regenerasi peneliti itu nggak mudah. Nah, yang paling mudah adalah perguruan tinggi karena selalu berganti, tinggal bagaimana manage-nya itu ya, manage-nya mahasiswa seperti itu. Jadi memang yang bekerja harus mahasiswa lulus, karena kalau mahasiswa belum lulus nanti jadi nggak lulus, itu salah kita Pak, salah pengajar, mahasiswa ikut proyek dosen jadi nggak lulus, nanti salah pengajar. Tapi mahasiswa terekspos sedikit banyak tentang penelitian sih oke. Tapi jangan sampai bekerja menurut saya. Ada bekerja, nanti kan deadline sebagainya itu kalau jangan lulus. Jadi supaya mahasiswa ngejar lulus juga. Kalau kamu udah lulus, kamu bisa bekerja dengan saya. Kadang-kadang kritik juga perguruan tinggi yang menggerakkan mahasiswa belum lulus itu akibatnya lulusnya lama, nanti jadi akreditasinya jadi nggak bagus gitu ya Pak ya. Nah, tapi kalau justru dengan adanya pekerjaan ini malah mempercepat mahasiswa lulus dan juga praktis ya, bisa hands on teknologi sedikit gitu, itu sangat bagus. Jadi sekarang manajemen di situ perlu menstimulus mahasiswa supaya cepat lulus, tapi juga punya keahlian yang cukup lah untuk terjun ke industri. Ya saya support sekali Pak yang seperti ini bagus sekali Pak Idra Amri ya. Terima kasih Pak. Sedikit lagi mungkin Pak, sedikit mungkin terakhir nih pertanyaannya Pak. Mohon izin ya Pak Iwa ya. Boleh Pak, mungkin terakhir nih Pak. Ini terakhir Pak. Ya, satu Pak, kita tentu sudah paham bahwa Chevron ini adalah perusahaan yang lama mengoperasikan sumur minyak di Riau dan tentu banyak ladang-ladang sumur itu yang sudah marginal mungkin atau produksinya sudah drop sehingga tidak ekonomis untuk diproduksi secara komersial. Mungkin nggak Pak kira-kira sumur-sumur minyak yang marginal tadi bisa kita lakukan penelitian, mungkin kami bisa kolaborasi dengan BUMD setempat atau seperti apa gitu Pak? Ya Pak, itu saya kira masih memungkinkan ya Pak ya. Memang tergantung dari Pertamina-nya. Jadi kalau menurut saya memang itu hal yang jadi harus ada definisi mana yang Pertamina yang anggap itu sebagai sumur yang misalnya idle lah gitu ya, dikerjakan Pertamina. Nah itu mestinya ada sesuatu yang seperti itu karena ada banyak sekali lapangannya. Jadi bagus Pak untuk fit lab itu ya. Nah, fit lab itu untuk latihan itu. Yang jadi concern kalau untuk bisnis dengan BUMD, nah itu pasti ada sedikit sedikit pembicaraan yang lebih detail dengan Pertamina. Kalau seperti itu karena safety Pak masalahnya Pak. Kalau ngebor itu safety. Kalau BUMD kan nggak punya experience itu dan safety itu sangat penting di migas itu. Begitu kan dalam Pak di Minas tuh 1 kilo 2 kilo kan tekanannya pasti tinggi. Nah, sedangkan BUMD itu nggak nambah problem gitu. Ya, jadi kalau saran saya malah BUMD itu bagusnya di hilir aja Pak.
ada dijualkan gitu. Bikin refinery Pak, refinery, proyeknya refinery. Nah kalau ke refinery dijual di sekitar situ kayaknya nggak ada problema yang safety yang seperti di hulu tadi. Saya paling khawatir kalau masuk ke hulu karena safety-nya Pak itu yang terjadi di illegal drilling misalkan ya Pak ya di Sumatera Selatan itu kan akhirnya dia nggak legal drilling, tapping aja. Jadi ada pipa lewat dibocori dari situ. Nah, karena memang berat kalau masuk ke dalam tuh dalam 1,2 kilo. Nah, masuk sumur tuh sebetulnya gini Pak, ada filosofi yang berbeda industri hulu sama hilir. Hulu itu nanti pasti banyak ketidakpastian. Kita nyoblos ngebor kosong tuh hal yang biasa. Kalau BUMD nyoblos kosong itu bisa di situ mungkin 1 juta dolar ya. Kosong itu kan biasa ribut, sama kayak APBD kan nggak bisa. Jadi malah lebih baik kalau menurut saya mengelola yang mini refinery aja. Jadi nanti dipakai untuk semuanya terkontek, terhitung dan sebagainya. Dan itu resikonya kan kecil ya, sudah terproduksikan, diubah dari minyak menjadi BBM misalkan gitu ya Pak ya. Nah itu sebagian dijual ke masyarakat. Nah lebih kamu saya di hilir itu lebih pas untuk BUMD dan juga karena risikonya lebih kecil dan lebih gampang lah ini manage menurut saya. Jadi perlu strategi mana yang di. Memang orang suka lebih cenderung ke hulu karena ini perusahaan minyak gitu ya. Tapi itu setahu ini Pak, setahu saya BUMD itu berat mengelola apa namanya. Yang PS 10% itu ternyata aja sudah berat. Memang harus kuat betul. Karena tadi saya bilang Pak, uncertainty itu panjang besar sekali. Eksplorasi di Minas ini kan 20 tahun. Dan itu pun orang Amerika, Chevron, karena dia punya thinking lain, Pak. Geologi Chevron itu melihat naik turunnya di Minas, langsung berpikiran, punya filosofi, kalau di atas naik turun gitu, di bawah naik turun. Sehingga ada trap. Begitu gini kan trap, Pak, ini. Di sininya itu trap. Nah, ini trap. Sedangkan orang Jepang, orang Belanda, di atas itu belum tentu di bawah. Gitu. Jadi, bukan waktu lama sekali juga tapi orang Amerika Chevron berapa 16 tahunan ingat saya. Kalau tadi kan 20 tahun. Nah, hal seperti itu kan artinya ya kamu saya untuk BUMD mungkin bukan tempatnya ya kamu saya. Lebih baik kalau saran saya lebih baik ke hilir akan lebih risikonya lebih kecil. Itu Pak. Baik Pak. Terima kasih Pak Dirjen. Iwan masih ada pertanyaan lagi? Makasih Pak Idram. Makasih. Sama-sama. Boleh Pak, izin Pak, mungkin hanya segitu Pak pertanyaan dari kawan-kawan. Mungkin di sini kan jelas dia ada akademisi yang konsen juga ke arah transisi seperti ini Pak. Ditambah lagi Bapak membuka diri untuk menerima segala masukan dari kawan-kawan mahasiswa, walaupun itu dari dosen atau dari segala lintas lah nih Pak. Jadi kami sangat menyambut baik lah nih Pak statement Bapak. Mungkin nanti kita bisa sinergi Pak dalam segi hal apapun itu. Soalnya ini kami dari Dewan Energi Mahasiswa ingin buka nih sejarah dari Blok Rokan sendiri, legasi apa yang telah ditinggalkan Chevron kepada kami. Jadi agar nanti generasi muda tidak lupa ini apa yang telah diberikan Chevron, dan kita ucapkan selamat datang kepada Pertamina. Di sini mungkin ada perwakilan dari PHR Pak, okay. Ibu Yuliani dari Pertamina Hulu Rokan. Halo Ibu. Ya. Silakan Bu. Halo Ibu Yuliani. Mungkin lagi rapat. Ditambah lagi ada Bapak Yanin dari SKK Migas Sembagut. Okay. Jadi kami konsen ini Pak, diskusi dengan SKK Migas, dengan Dinas SDM, dengan dosen kami sendiri Pak. Di sini makanya ada kolaborasi kepada mahasiswa dan dosen gitu Pak. Jadi kami sambut baik Pak. Ditambah lagi kawan-kawan mahasiswa juga udah sangat-sangat menggebu-gebu untuk konsen rokan, transisi rokan gimananya. Jadi mungkin pembahasan ini Pak kita tutup atau gimana Pak? Boleh ada statement terakhir Pak untuk dari Dewan Energi Mahasiswa UNRI ataupun Dewan Energi Mahasiswa Indonesia Pak, harapannya dari Pak Dirjen. Oh dari saya, oke. Baik, gini. Yang pertama untuk mahasiswa ya, paling dasar itu
ya serius dalam belajar, duduk belajar dan aktif ya, paling utama itu. Tunjukkan curiosity atau keingintahuan ya, keingintahuan. Jadi saya itu merasakan bahwa semangat, motivasi mahasiswa dalam belajar itu rasanya kok makin lama makin turun. Jadi Anda mungkin efek dari negara maju. Negara maju makin lama makin malas kan banyak bangsanya ya. Jadi lawan itu. Jadi Anda punya Anda seperti Iwa ini concern itu bagus. Ya, ajak yang lain supaya concern. Kalau di mana kita belajar teknik perminyakan ya kita belajar teknik perminyakan. Di mana kita belajar teknik kimia kita serius dalam teknik kimia. Ya, jangan malu untuk bertanya, duduk di depan itu kalau nanti sudah tidak COVID ya. Belajar sebelum kuliah gitu. Sehingga menjadi partner. Jadi kalau dengan dosen jangan menganggap dia itu sebagai pengajar. Jadi tunggu apa yang diajarkan dosen, jangan begitu. Saya lebih aktif lah. Kalau mahasiswa kan mestinya lebih aktif. Jadi sebagai partner, belajar dulu aja. Jadi kalau bisa dosennya kelak-belakan mau ada tanya-tanya gitu. Oh, mana lebih baca lebih dulu dari buku, tanya-tanya lebih dulu. Nah, itu penting. Pertama itu. Yang kedua, kegiatan yang dilakukan seperti ini bagus ini. Ada menambah wawasan ya, wawasan, komunikasi juga dengan saya, komunikasi dengan Pak dosen, komunikasi dengan yang lain-lain. Jadi menambah networking juga. Jadi suatu saat mesti kebutuhan itu akan diperlukan. Jadi jangan hanya berpikir misalnya nanti ini untuk apa sih, jangan begitu. Jadi buka aja dulu, buka sehingga Anda punya banyak opportunities nanti untuk melakukan apa gitu ya. Nah sekarang saya kenal Anda Iwa gitu. Kalau nggak ada ini saya nggak kenal Anda nggak kenal saya gitu kan. Jadi coba dibuka aja, seperti itu. Jadi keterbukaan itu penting bagi Anda. Nah, terus kemudian Anda juga harus mendasarkan bahwa keilmuan itu sangat penting ya. Itu sangat penting. Jadi yang dasar dari segala sesuatu kemajuan suatu bangsa adalah pendidikan kan. Dan saya yakin akan pendidikan bangsa yang maju. Nggak ada yang maju langsung, nggak ada. Coba aja lihat semuanya. Pendidikannya masih bagus. Di Eropa bagus, di Singapura, Malaysia aja bagus sekarang. Jadi harus sadar di situ bahwa pendidikan itu basic yang harus dilaksanakan. Nah selanjutnya dengan adanya Dewan Energi Mahasiswa ini, Anda tukar pikiran lah. Jadi itu pembangunan ini juga how to communicate, ada kemampuan berkomunikasi dengan yang lain ya. Jadi komunikasi dengan yang lain Anda lebih bisa ada di berbagai segi. Karena itu penting. Nanti kalau udah kerja, itu Anda akan berkomunikasi pada posisi dengan yang lain. Bisa nggak berkomunikasi, menerima pendapat orang yang Anda tidak setuju, memimpin gitu ya, memimpin dan sebagainya. Dan itu diperlukan, non teknis diperlukan. Jadi keaktifan di dewan seperti ini sebetulnya penting, penting. Jadi kalau IP itu Anda sekolah bagus dan sebagainya mendapat nilai IP bagus itu istilahnya membawa Anda untuk bisa ngetop itu masuk ke perusahaan atau ke instansi dari manapun. Tapi promosi Anda sebagai pegawai nanti di instansi manapun itu banyak pengaruhi ya, banyak ditentukan oleh bagaimana keaktifan Anda pada waktu mahasiswa itu. Ya, aktif seperti ini akan mendorong Anda untuk bisa terbuka, memimpin, ya, berlatih memimpin dan sebagainya. Jadi ini Anda anggap memang penting. Memang hanya saja harus ada balance. Kalau Anda terlalu aktif di organisasi, kurang memperhatikan keilmuannya di sekolah ya, nanti kurang bagus. Jadi harus balance juga. Jadi itu saran saya. Jadi untuk Dewan ini kalau ingin dikembangkan sekali lagi ya lebih disemarakkan lah, disemarakkan dengan kegiatan yang seperti kan nggak berbiaya. Jadi Anda dengan berbagai universitas yang sudah mendalami kan spesifik masing-masing kan ya. Di Bandung misalkan ke subsurface yang lebih dalam, mungkin di Fundri ini bagian mananya dan sebagainya. Ini harus komunikasi aja, diskusi dulu. Misalnya seperti ini sebelum ada pembicara yang hadir gitu, Anda diskusi dulu pertanyaannya apa gitu. Jadi jangan pertanyaannya Iwa gitu. Pertanyaan dari dewan itu sendiri gitu, yang diskusi dulu ya. Mungkin ada preliminary seminar kecil gitu. Oh, kira-kira apa yang ditanyakan sebagainya. Sehingga itu akan sekaligus menghidupkan Dewan Energi Mahasiswa. Menghidupkan itu dan kualitasnya juga bagus. Dari kualitas pertanyaan sebagainya juga bagus. Ya. Memang ditentukan di situ.
manfaat dari suatu organisasi tentu kan dari apa yang Anda pikirkan, karena bikin kontribusikan itu nanti akan bermanfaat ke sana. Nah, manfaat itu akan ada kalau Anda lakukan terus-menerus, kontinu dan konsisten. Suatu saat Anda akan menerima buahnya, hasilnya. Jadi itu menurut saya. Jadi saya menyebut baik sih adanya ini perlu dilakukan lebih serius itu dalam arti bagaimana Anda lebih berkontribusi dalam mengembangkan pemikiran. Saya kira itu yang saya sampaikan. Ya, terima kasih atas kesempatan di depan saya. Terima kasih juga Pak. Ini hanya satu dosennya Pak Idran. Pak Idran, nggak ada lagi dosen yang lain? Ada Ibu Dina dari dari research, orang research juga Pak. Oh, Bu Dina. Dari UNRI juga? Dulu Universitas Pertamina Pak. Oh, Universitas Pertamina, Bu Dina ya. Ya, salam kenal Bu Dina. Saya banyak kenal dosen di Universitas Pertamina. Rektornya juga teman saya Pak Wirat. Ya, salam hormat Pak Tutuka. Hormat. Jadi, ya saya sekarang mengelola startup energi Pak. Ini dengan teman-teman Dewan Energi Mahasiswa nanti, Insya Allah gitu. Kolaborasinya. Ibu mengajar di program studi apa? Di Prodi Ekonomi Pak. Oh, ekonomi ya, teman saya di teknis Pak. Teman saya banyak di teknis di perminyakan gitu. Iya, Prodi Ekonomi kontrak saya berakhir di 26 Februari kemarin. Begitu. Oh gitu. Iya. Jadi tapi masih melanjutkan riset-risetnya. Oke. Ya. Pak Tutuka, kalau izin saya bertanya Pak, memang ini ranahnya teknik kimia ya Pak ya. Tetapi karena S2 saya dulu dengan ITB itu saya di ITB dulu S2 saya. Oh ya. Izin juga dengan Pak Amri dari Kajur Teknik Kimia UNRI ya Pak ya. Saya mohon izin bertanya dengan Pak Tutuka. Waktu saya dulu belajar bioproses ya Pak ya, itu kan salah satu ada proses kimia yang menurut saya itu ada irisannya dengan proses kimia yang IOR itu ya Pak ya. Itu kan kita kan menekan serendah mungkin kadar sulfur kan ya Pak ya. Nah, sedangkan kan minyak di Indonesia ini relatif kilang yang tua-tua itu kan sulfurnya kan tinggi gitu ya Pak ya. Nah, apakah selain IOR itu apakah ada cara lain gitu Pak untuk menurunkan kadar sulfur begitu? Karena dari sisi ekonomi Pak, ini kebetulan saya juga lagi riset tentang menilai investasi minyak itu dari sisi kandungan kimianya gitu ya Pak ya. Nah, saya tuh lagi berusaha untuk menilai kira-kira sulfur ini kan dari sisi ekonomis kan jadinya rendah gitu Pak harga minyaknya gitu. Nah, kira-kira tuh ada teknologi apa gitu Pak, atau mungkin ada treatment apa yang kira-kira membuat si sulfur ini rendah dan nilainya jadi tinggi begitu Pak ketika nanti kita mau jual gitu untuk di refinery yang lain begitu. Iya. Jadi itu saya kira sudah di permukaan Bu. Jadi di permukaan diambil ke atas minyaknya nanti baru diproses sulfurnya sebelum dikirimkan minyaknya ya. Memang sulfur ini bisa sangat mahal sekali kalau kita menggunakan teknologi yang stabil saat ini. Jadi untuk menyaring sulfur supaya rendah itu nanti sulfurnya akan mahal sekali. Seperti penyaringan itu ya, penyaringan untuk sulfur. Iya betul. Tapi ada juga yang memakai ini memakai bio, jadi semacam bakteri gitu. Nah, itu juga ada juga, tapi memang belum banyak. Jadi itu ada juga saya kira yang begitu. Nah, mungkin memang area itu lebih banyak ahli-ahli para teknik kimia, mungkin Pak Idram ya, Pak Idral mungkin bisa ada pandangan di situ gitu ya. Saya kan kalau perminyakan lebih banyak ke makro surface facilities dan subsurface yang lebih dalam. Jadi mungkin Pak Idral ada pendapat tentang ini penghilangan sulfur ini Pak Idral, atau pengurangan kandungan sulfur. Pak Idral masih ada? Oke, mungkin di sesi yang hari Kamis nanti Pak ada Profesor Zufra nanti mungkin bisa ditindaklanjuti di sana. Iya. Nah, ini kaitannya dengan ongkos sih Pak sebenarnya. Ya, mungkin dari sisi teknik kimianya itu udah satu proses kan. Ya. Nah dari sisi biaya ini Pak, karena kan tadi pagi saya dengar dari kabar dari SKK Migas itu biayanya dalam hal ini akan di gross split kan begitu.
tidak menggunakan PSG gitu kan Pak. Nah, Ya. berarti kan kalau di growth split kan untuk menurunkan kadar sulfur ini biaya itu kan akan dibagi dua, kasarnya begitulah kalau kita sederhananya begitu mikirnya gitu ya. Nah, apakah pemerintah itu ini kaitannya dengan premi asuransi sih Pak sebenarnya. Kenapa perbankan itu agak sulit, yang nasional ya Pak ya, itu agak sulit untuk masuk di pembiayaan seperti ini karena premi asuransinya itu tinggi begitu Pak. Nah, ketika nanti itu growth split itu diterapkan, siapa yang menanggung premi itu? Lebih ke arah situ sih Pak. Jadi di konteksnya menekan sulfur kemudian ada biaya. Nah, biaya itu kemudian akan menjadi premi asuransi yang besar, berat maksudnya angkanya itu besar. Dan itu siapa yang menanggung gitu ketika nanti pembiayaannya menggunakan perbankan nasional misalnya seperti itu. Kalau growth split ditanggung semua oleh K3S-nya, Bu. Dalam hal ini Pertamina. Kalau growth split itu. Oh, oke. Nah, kalau PSI cost recovery nanti bisa di cost recovery kan, artinya ditanggung oleh pemerintah pembiayaan. Nah, Pertamina itu kan bukannya nanti juga akan menagih kepada pemerintah ya Pak ya, beban biaya itu? Kalau Rokan tidak, Bu. Rokan kan growth split. Oh, oke. Ya. Itu masuk di harga keekonomiannya Rokan nanti ya, ongkos-ongkos itu nantinya ya? Iya, kalau growth split semua biaya ditanggung oleh K3S-nya, cost-nya. Jadi pemerintah hanya melihat programnya apa, tapi nggak menyetujui dan nggak ada reimbursement ya ke pemerintah. Oke. Jadi harus efektif, harus efisien pembiayaannya harus betul-betul cost efektif betul kalau di growth split. Oke, menarik nih Pak. Nanti besok kemungkinan ada orang dari PHR nanti akan mendetailkan. Baik Pak Tutupnya, salam sehat, salam hormat. Ya, salam sehat Bu. Ya. Oke. Terima kasih Iwa kesempatannya. Iwa, saya kira sudah jam 12 ya. Jadi salam sehat bagi seluruh mahasiswa dan selamat beraktivitas ya. Ini bagus. Siap, Pak. Kita memerlukan lebih seriusan dari mahasiswa untuk belajar aja kalau menurut saya sih. Oke. Makasih ya. Boleh, Pak. Siap. Pak, mungkin nanti boleh kotek-kotekan ya, Pak ya? Ya, mungkin silakan. Ya. Boleh, siap. Terima kasih banyak, Pak. Sehat-sehat terus. Kami ucapkan terima kasih telah bisa hadir, Pak. Kami mohon maaf atas segala kekurangan dari sesi pertama ini. Kami ucapkan terima kasih kembali lagi, Pak. Siap, Pak. Mari, Pak. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Oke, baik. Baik, untuk kawan-kawan yang berada di grup, mungkin kita nanti akan melanjutkan diskusinya sesi 2 di jam 2, insya Allah. Mungkin kita istirahat makan siang dulu, istirahat santai dulu. Kawan-kawan nanti tunggu info aja lebih lanjutnya. Siap, terima kasih. Assalamualaikum.